Beliau bekerja sebagai tukang bangunan dan dia adalah sangat setia membiayai saya sekolah. Pak Nyoman Kembar, Bapak Wayan Rengga, orang tua saya almarhum, Bapak Wayan Toblo, Ketut Kintil, semua paman-paman saya. Om Swastiastu, selamat datang di channel Putu STA. Saya berada di kampung halaman Desa Bungkasa Pertiwi, Abian Semal Badung, Banjar Tegal Kuning, Indonesia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Guru Tun, apa kabar? Ya. Sore hari ini saya bersama orang yang membesarkan saya dari kecil, dari nol, dari baru lahir. Beliau adalah Bapak Kembar, ya, beliau kembar, ya, dan satunya almarhum, dan beliau lahir. Dan tanggal lahirnya mungkin kami tidak tahu karena zaman dulu lahirnya di rumah. Sama seperti saya lahirnya bukan di puskesmas, bukan di rumah sakit. Lahirnya namanya di Balidangin, tempat balai di mana orang terakhir bercerita, putus napasnya orang Bali bilang di Balidangin. Beliau punya cerita panjang dan saya punya hutang banyak sekali, ya, baik moral maupun non moral. Beliau bekerja sebagai tukang bangunan dan dia adalah sangat setia membiayai saya sekolah. Pak Nyoman Kembar, Bapak Wayan Rengga, orang tua saya almarhum, Bapak Wayan Toblo, Ketut Kintil, semua paman-paman saya menyekolahkan saya dengan biaya dapat dari nukangan, undagi. Zaman dulu ada membangun pura, ada membangun rumah. Keluarga kami itu terkenal dengan undagi. Ada yang memang mesti harus saya ceritakan karena kehidupan saya itu memang lahir tidak punya tanah, hanya lahir di tanah warisan, ya, warisan yang memang menjadi turun-temurun hanya kecil sekali, tidak sampai 1 hektar, hanya mungkin 1/4 hektar. Tetapi bangga saya bisa besar di rumah kampung ini dengan semangat paman-paman saya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih. Terus keadaan paman saya sekarang ini sudah lansia, ya, mungkin sudah 70 tahun lebih. Hampir semuanya kira-kira 60-an sampai 70, ada yang sudah 72. Nah, tentu ada mungkin cerita-cerita pahitnya atau manisnya. Mungkin saya tanyakan kepada Rutut, bisa nggak Rutut ceritakan sedikit tentang Putu Liong? Gimana tingkah lakunya, seperti apa? Gimana? Seorang putu bagaimana? Bisa bercerita nggak? Ya. Kangen nggak sama putu? Kangen nggak? Ya. Dan pemirsa, saya dihadiri oleh Ketut Kintil. Beliau juga orang yang sangat sayang sama saya dan membesarkan saya semenjak 4, 5, 6 tahun. Dan 8 tahun saya sudah menggali pasir. Dan orang yang menggali pasir zaman itu adalah Bapak Ketut Kintil yang saya mintain uang, ya, untuk biaya sekolah SMP, SMA sampai kuliah di BPLP, sekarang STP Nusa Dua. Inilah orang-orang yang buta huruf, membaca tidak bisa, tapi dia semangat. Nah, mungkin kalau saya tanyakan nggak ngerti apa yang mesti harus dijawab oleh mereka, tentunya sulit, ya. Om Swastiastu. Bisa bercerita sedikit tentang Putu Liong, tentang Putu. Gimana cerita? Bisa bercerita? Nggak bisa. Nah, pemirsa, karena beliau ini kan tidak bisa bercerita, tentu saya akan bercerita apa adanya.
dari kecil itu memang sekolah dan biaya sekolah saya itu dari jual jambu sama Pak Jaya namanya, Imadi Jaya. Saya nginep di sana, potong bambu, potong badan pohon pisang untuk pelihara babi. Kalau saya bisa potong 5 pohon pisang, nah, terus saya dikasih makan. Kalau enggak bisa potong, ya berarti saya tidak berani minta makan karena malu kalau tidak kerja kita terus minta makan. Nah, cerita-cerita mungkin ini kebetulan dan pantas saya ceritakan, bukan norak, karena ini akan menjadi sejarah. Saya akan taruh di channel saya sendiri. Saya punya keluarga besar, khususnya bapak saya itu 13 bersaudara. Yang paling besar adalah Wayan Dola, yang paling kecil adalah Mekluh yang nikah di kampung ini. Tentu sejarah ini akan menjadi catatan kepada generasi-generasi keluarga Putu STA, yang mana paman-paman kami sudah tua. Sekarang kita ada puluhan orang di rumah dan ada terpecah-pecah tinggalnya. Sejarah ini akan dicatat melalui channel ini, keluarga Putu STA, ya. Saya punya ibu dari Ubud yang tinggalnya sekarang sudah menjadi sudah almarhum, sudah di surga mudah-mudahan. Beliau meninggal 10 tahun, hampir 11 tahun yang lalu, dan orang tua saya meninggal tahun 2013, ya. Di saat saya kampanye Simokramo di Gianyar, terus dapat berita ayah kandung saya meninggal. Nah, cerita saya ini sangat mungkin fenomenal dan mungkin orang tidak percaya karena melihatnya saya di saat sekarang. Dulunya itu adalah memang tidak punya apa-apa. Orang tua memang tidak punya apa-apa, ibu pedagang. Nah, inilah orang-orang yang membantu saya untuk membiayai biaya sekolah. Karena Tegal Kuning, ya, kampung Tegal Kuning, desa Bongkase sebelum terpecah, sebelum ada pemekaran, Bongkase itu terkenal dengan dalangnya dari Bongkase, wayang Bongkase, ya, terkenal sekali. Dan beliau almarhum dan membawa nama Bongkase harum. Nah, sekarang desa Bongkase menjadi desa wisata, tujuan daerah wisata. Perkembangan ekonominya di desa Bongkase ini sangatlah signifikan. Dari keluarga-keluarga di Bongkase ini sudah hampir sebagian besar berbahasa Inggris, dan saya juga kerja di Amandari Hotel, tinggal nyebrang. Dulu saya jalan ke Amandari, kerja pagi, pulang malam, kerja pagi, pulang malam. Hampir liburnya bisa dihitung dengan jari karena kerja di hotel itu kita tidak bisa tentukan libur umpamanya 1 hari dalam seminggu. Pas ada tamu kita tidak bisa libur. Karena saya punya niat dan mendengarkan nasihat orang hebat itu ada di Amandari. Saya sempat bercerita di salah satu channel YouTube. Saya pernah menghandle Mick Jagger dengan mobil Kijang, terus ke Kintamani. Di Payangan saya kempes bannya dan saya perbaiki bannya ke bengkel, dan sampailah di Kintamani Danau Batur. Orang pada nggak ngeh itu adalah Mick Jagger. Dia pakai nama secret di Amandari, namanya Mr. Black. Nah, sejarah-sejarah banyak orang yang datang ke Amandari itu kebetulan saya yang handle, karena di depan Pronopis manajer zaman itu, hotel termahal, hotel terbaik di dunia zaman itu, paling indah pemandangannya, namanya Hotel Amandari. Sebelum Hotel Amandari namanya Villa Ayu. Saya bekerja membangun itu menjadi tukang juga sebelum kerja. Saya sekolah, saya tukang bangunan di sana. Bawa semen, bawa kayu, bambu, dan sampai jadi hotel itu saya bekerja di Amandari sampai tahun 2000. Nah, setelah saya dapat cerita-cerita positif, ilmu-ilmu positif yang maju-maju, saya banyak baca buku, saya ketemu orang-orang hebat di sana, saya dengarkan nasihat orang hebat, sehingga saya harus melangkah dan bisa melakukan kegiatan yang lebih maju daripada orang lain, yaitu ada Catherine Deneuve, Kenneth Coe, John F. Kennedy almarhum, ya.
Dan banyak sekali orang-orang hebat saya temuin di sana. Sehingga saya bisa mengcopy paste sedikit ilmu-ilmunya, dan saya melangkah ke politik dan menjadi juga ketua asosiasi Askumindo zaman itu. Nah, tentu teman-teman yang melihat sejarah saya ini bolak-balik, naik turun, ya, tetapi saya memang berasal dari orang yang tiada. Inilah pahlawan-pahlawan yang saya kenalkan kepada teman-teman. Pahlawan yang tidak bisa membaca, pahlawan yang tidak tahu komunikasi. Kerjaannya kalau nukangin hanya kerja, ya, terus pelihara sapi dan cari tuak, yang pohon aren itu, dia Pak Kembar dan Pak Dot Kintil. Nah, ini dua pahlawan. Ada dua lagi pahlawan, yaitu Pak Nyoman Tapak sama Bapak Wayan Toblo, dan guru saya, ya almarhum, orang tua saya almarhum, benar-benar concern kayak bikin celengan khusus menyekolahkan saya satu-satunya. Adik saya tidak bisa disekolahkan karena biaya pada waktu itu. Adik saya sampai SMA saja. Hanya saya bisa sampai ke universitas dan tamat dan bekerja. Ya, mudah-mudahan cerita kecil ini bermanfaat bagi anak-anak saya, kepada generasi keluarga STA. Tentu akan menjadi motivasi, ya, karena saya berasal dari orang yang tiada, ya, usahanya seperti apa, dan teman-teman yang tahu saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dan bisa mengikuti zaman. Nah, itu yang saya jadikan teladan kepada anak-anak saya dan menjadi motivasi untuk bisa melangkah satu langkah daripada orang lain. Nah, cerita ini akan menjadi dongeng dalam kehidupan keluarga Putu STA, karena sejarahnya kami itu keturunan dari Abian Base. Ya, terus tanah ini adalah ya bukan milik orang tua kami, dapat minta, dan tentunya ini akan menjadi ingatan, dan kita ada di tempat yang memang sejarahnya sangat bersejarah, ya. Mudah-mudahan ini dicatat sama keturunan saya di channel saya, Putu STA. Demikianlah cerita histori dari saya punya pendorong, pembackup yang buta aksara, yang tapi hatinya mulia, hatinya baik. Sampai saya pulang dari Bandung, ya, pulang dari Jakarta sampai ke sini ini, saya nggak bisa menahan air mata, sehingga ini yang saya kangenkan dari Jakarta, Bandung ke sini. Terus mereka juga kangen. Mudah-mudahan saya bisa bercerita lagi. Nah, sebelum nanti mereka dipanggil Tuhan, saya mau berbuat semaksimal mungkin untuk orang yang menjadi pahlawan dalam hidup saya. Demikianlah cerita kecil saya, keluarga Putu STA hari ini. Mudah-mudahan bila mana ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Yang akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Namaste.